شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Hamra yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah, karena nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Nikmat masih dipakainya hati kita, diri kita oleh Allah untuk ketaatan. Tidak ada ketaatan yang lebih indah kecuali pertama kali adalah menghadiri daripada majelis ilmu agama. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, diberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini zamannya lenggang pada banjir apa gimana? Ibu-ibunya juga kosong tuh ya? Pada banjir ya? Sama Pak, rumah saya pun kebanjiran. Hadirin, ini pertemuan kita, pertemuan terakhir sebelum masuk 1 Ramadan. Jadi temanya kami bawakan seputar hadis-hadis puasa Ramadan. Yang pertama kali kami ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hutang puasa wajib diqodho. Siapa yang masih punya hutang puasa, maka masih ada sekitar 25 hari lagi. 25 hari ini dipakai sebaik-baiknya untuk mengqodho puasa Ramadan tahun kemarin. Jangan tidak mengqodho, karena itu menjadi hutang ibadah kepada siapa? Allah. Hutang sama manusia aja harus dibayar, apalagi hutang kepada siapa? Allah. Ada orang nunggak listrik Januari Februari ke PLN. Akhirnya di bulan Mei dia datang ke kantornya setelah dicopot ya, harusnya dicopot. Dia datang bulan Mei ke kantor setempat untuk bayar denda. Untuk bayar apa? Supaya disambung lagi arus listriknya. Nih Pak, saya bayar bulan Maret. Kata orang PLN, Januari Februarinya mana? Enak aja main Maret doang. Begitu juga Allah ingin nantinya berkata kepada kita, mana qodho tahun kemarin? Jangan cuma menjalankan tahun ini saja. Hadirin, ya. Di antara dalilnya adalah dalam Al-Baqarah 184. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan siapa di antara kalian maridon, sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib untuk mengganti pada hari-hari yang pernah ditinggalkan. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan
Bagi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk bayar fidyah, ngasih makan kepada satu orang fakir miskin. Kalau itu sudah sepuh ya, kalau sudah lansia banget. Tapi kalau masih usia 60, 65 wajib kodok. Baik. Hadirin, di antara hadisnya yang menjadi hutang puasa di sini adalah riwayat daripada Al-Imam Bukhari 1852. Datanglah seorang laki-laki kepada baginda Nabi. Ja'a rajulun ilan Nabi. Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi. Ini kalau zaman Nabi Muhammad enak ya. Kalau ada permasalahan tinggal langsung datang ke siapa? Ke Nabi Muhammad, ya Rasul gitu. Kalau sekarang berbeda-beda. Ada ulama yang begini, ada yang begitu gitu. Ya itulah akhir zaman. Tapi kalau kita menyikapinya dengan baik, insya Allah jadi kenikmatan. Yang keliru itu yang menyikapinya apa? Saling menyalahkan. Salah. Yang benar cuma kita doang. Enggak begitu cara mainnya. Laki-laki ini datang kepada Rasul, faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan punya hutang puasa 1 bulan. Maka pertanyaan dari anaknya ini, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengkodok puasa ibuku? Ibu mah udah meninggal, yang mengkodok saya anaknya ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, na'am. Apa arti na'am? Ya. Kok bisa bahasa Arab Pak? Lanjutin. Cuma na'am doang ya? Na'am, iya, kata Rasul. Qal, kemudian Rasul menjawab, fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, lebih penting, ayyuqda, untuk dikodo. Maka hadirin, kalau sampai 1 Ramadan belum dikodok, ya, sampai 1 Ramadan belum kodok juga ada sanksinya dari Allah dan Rasulnya. Apa sanksinya? 1, berdosa karena telah melalaikan 11 bulan. Ini terutama ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu supaya mengkodok, kalau yang tahun kemarin masih aktif masa menstruasinya, dan bapak-bapak lebih wajib lagi nih untuk mengingatkan anak istrinya di rumah yang masih punya hutang puasa. Jadi kalau dia melalaikan begitu, berdosa karena melalaikan 11 bulan untuk kodok. Hampir 1 tahun tuh dikasih waktu. Ya. Ini nggak terasa udah mau Ramadan lagi. Nanti insya Allah Ramadan kalau kita panjang umur, insya Allah kita bedah kitab lagi. Hadir ya Pak, insya Allah. Hadir nggak? Habis asar. Nanti yang hari terakhir baru kitabnya diapain tuh? Dibagikan, gitu ya. Baik. Jadi setiap tahun kita di sini menghatamkan 1 kitab yang saya tulis, gitu ya. Yang kedua, suami ikut berdosa bila tidak mengingatkan keluarganya, karena suami adalah imam dalam keluarganya. Kewajiban suami bukan hanya untuk memberikan nafkah, makan, minum, sandang, pangan, papan, bukan hanya itu. Yang lebih utama adalah masalah agama. Ya, masalah agamanya supaya diperhatikan. Maka yang kedua, suami ikut berdosa. Yang ketiga, wajib bayar fidyah setiap harinya 1 mud, yaitu 1 mud 1 liter, maaf. Kalau hutang puasanya 7 hari, berarti 7 liter. Memang sih tidak banyak, tapi kan udah berdosa dulu dia.
Nah, karena pernyataan hutang ibadah tadi kepada Allah adalah bukan statement ulama, tapi merupakan sabda Nabi, riwayat Imam Bukhari 1852 tadi, gitu. Ya, nanti ini pulang ke rumah ingetin tuh, kira-kira udah pada kodok belum? Jangan sampai nggak kodok. Dan nantinya menjadi hutang ibadah yang lain juga. Ya, begini, bila satu kewajiban tidak ditunaikan, ya, satu kewajiban tidak ditunaikan, maka jadi hutang. Ya, maka jadi hutang ibadah. Contohnya apa? Satu, tahun kemarin Bapak Ibu ada uang 1 miliar, lalu tidak dizakati. Tahun ini kenanya bukan hanya 2,5%, tapi berapa? 5%. Bayar hutangnya itu. Jadi hutang kepada Allah. Uangnya masih ada 1 miliar. Dia enggak zakatin tuh 25 juta. Tahun ini 1 miliarnya itu kena 5%. Berarti berapa 5%-nya? 50 juta. Contohnya lagi, ya, dia jual rumah tuh 10 miliar, dinazarkan, ya Allah, kalau rumah saya laku dengan nazar ini, saya mau berangkat haji lagi. Maka rumahnya laku, hajinya wajib tuh. Sebelum berangkat dia wafat, ya. Maka jadi hutang. Maka yang seperti ini kasusnya, ya, maka dibadalkan atau dihajikan oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Dihajikan oleh anak-anaknya atau orang lain juga boleh, ustadznya, tetangganya, orang yang soleh yang membadalkan hajinya. Karena kalau nanti kita berangkat haji itu dari tempat hotel sebelum masuk Padang Arafah, nanti kita berangkat, kita niatkan haji, kan mikotnya dari hotel masing-masing tuh. Ya, kalau haji kita udah berada di sana, mikotnya di hotel masing-masing. Udah gitu, yang haji badal untuk orang yang punya nazar ini, maka dia tinggal niatin, labbaik Allahumma hajjan an, ya Allah, saya niat berhaji untuk almarhum. Tapi yang terbaik tuh anak-anaknya yang menghajikan. Ya, yang laki boleh laki, yang perempuan boleh perempuan, laki perempuan pun bersilang. Yang meninggalnya mayitnya laki, yang menghajikan perempuan boleh, nggak masalah. Baik, hadirin, gitu. Jadi permasalahan hutang puasa jangan sampai kita lalaikan. Kita masuk hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata baginda, la taqaddamu ramadana, jangan kalian mendahului puasa Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya 1 Ramadan. Contoh, tanggal 29, tanggal 30, ya, tanggal 28, tanggal 29 itu enggak usah puasa. Bagi siapa? Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa sunnah, maka tidak mengapa. Jadi hadis ini 1 hari 2 hari. Tetapi saya dapatkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan ini yang menjadi fatwa daripada Al-Imam Syafi'i. Nih, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, apa kata Nabi? Idza baqiya nisfun min Sya'ban, apabila tersisa bulan Sya'ban tinggal setengahnya, apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, ya, fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa sunnah.
Baik, hadirin, hadis ini yang pertama adalah dilarang puasa sunnah ya bagi dilarang puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban ke atas bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Bapak ibu nggak pernah puasa sunnah nih, nanti setelah nisfu Sya'ban nggak usah puasa Senin Kemis, hukumnya makruh ya, bukan cuma 2 hari, 1 hari 2 hari, tapi 15 hari berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian tetap boleh puasa sunnah bagi yang istiqomah. Kalau yang istiqomah nggak masalah. Ustadz, saya biasa Ustadz Senin Kemis nggak tinggal udah bertahun-tahun. Nah sejak nisfu Sya'ban tetap boleh puasa sunnah. Gitu. Jadi semuanya memang harus berdasarkan ilmu. Nggak boleh ibadah cuma mengandalkan semangat. Ya. Udah tanggal 20 Sya'ban ini. Ada seorang laki-laki, Bapak puasa apa sekarang? Puasa sunnah Ustadz. Bapak istiqomah enggak? Enggak Ustadz. Ini ujuk-ujuk aja semangat Ustadz. Semangat untuk apa? Puasa sunnah, mau deket Ramadan. Hitung-hitung pemanasan. Bapak istiqomah enggak? Enggak pernah. Batalkan, enggak usah. Karena dikhawatirkan orang yang tidak biasa puasa sunnah menjelang Ramadan dia puasa, khawatirnya badannya apa? Melemah. Mendingan 1 Ramadan aja deh, bareng-bareng. Biasanya 1 Ramadan tuh yang nggak biasa puasa sunnah pun 1 Ramadan semangat untuk puasa. Ada keberkahannya di situ. Ikuti aja deh kata-kata Nabi, nggak usah puasa sunnah. Yang ketiga, boleh tetap puasa sejak nisfu Sya'ban bagi yang puasa wajib. Puasa wajib ada 4. Yang pertama Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa wajib atau puasa wajib kafarat, bayar denda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanggal 15 Sya'ban ke atas, lalu Bapak Ibu puasa qada boleh, puasa nazar Ustadz boleh, karena itu hukumnya wajib. Ustadz, kemarin anak saya sakit, lalu Ustadz saya nadar puasa 3 hari, anak saya sembuh Ustadz. Ya Allah, kalau anak saya sembuh saya puasa 3 hari, ini lagi saya puasain Ustadz tanggal 20 Sya'ban, 21 Sya'ban, 22 Sya'ban, boleh tidak? Boleh, karena hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga puasa wajib kafarat. Coba ada yang kasih tahu Pak, puasa kafarat kayak apa? Yang tahu dapat tiket umroh, minta sama ayah. Ayah kemana ayah? Masih di Jepang. Oh. Ya, hadirin, siapa yang ngerti puasa kafarat? Tunjuk tangan. Ibu-ibu ada yang ngerti nggak puasa kafarat bu? Ibu ada yang tunjuk tangan tuh. Puasa kafarat adalah puasa, contohnya orang yang melanggar sumpah. Ya, dia bersumpah tuh, demi Allah saya nggak mau makan di warung pecel lele. Besoknya dia diajak makan ke sana, dia mau juga tuh. Ya, maka itu melanggar sumpah. Wajib untuk puasa kafarat. Ada tuh dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat keberapa? 69 ya, tentang puasa kafarat. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. La yu'akhidukumullah, Allah tidak menghukumi billaghwi fi aymanikum, sumpah kalian yang tidak disengaja, yang tidak dimaksudkan.
walakin yu'akhidukum, akan tetapi Allah menghukumi bima aqadtumul aiman, sumpah kalian yang kalian serius bersumpahnya dan melanggar. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin, maka dendanya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tud'imuna ahlikum, dari makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, ataupun memberi pakaian kepada fakir miskin. Au tahriru raqabah, ataupun memerdekakan budak hamba sahaya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, maka siapa yang tidak mendapatkan yang di atas tadi, maka puasalah 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum, inilah kafarat sumpah kalian. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun suami istri hubungan intim siang hari Ramadan, apa dendanya? Puasa berapa lama? 2 bulan. Nah, 2 bulan berturut-turut dia lakukan di bulan Sya'ban tuh. Setelah 16 Sya'ban, 15 Sya'ban ke atas, boleh tidak? Boleh, karena hukumnya apa? Wajib. Gitu. Kemudian yang selanjutnya hadirin, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan juga oleh Allah, bulan baik, bulan persiapan untuk ibadah Ramadan. Nanti malam nisfu Sya'ban tuh kurang lebih malam apa nanti nisfu Sya'ban? Ya, malam Kamis depan kalau nggak salah. Nah, itu beramal soleh lah, karena hadisnya riwayatnya sahih, Allah akan mengampuni dosa orang-orang beriman di malam nisfu Sya'ban. Ya, baik. Bisa dengan baca Yasin 3 kali, 10 kali. Yang lebih bagus lagi mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ditanya apa Ustadz dalilnya baca Yasin, dalilnya secara umum, yaitu baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk panjang umur, rezeki barokah. Yang kedua hidup dalam ketaatan. Yang ketiga mati dalam husnul khotimah. Maka itu berdasarkan hadis Sahih Muslim, yaitu setelah baca Yasin berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mohon dengan keberkahan surat Yasin kami bertawassul dengan pembacaan ini. Maka itu ulama menyepakati kebolehannya, tapi tidak mesti baca surat Yasin, boleh baca surat yang lainnya. Cuma di Indonesia biasanya baca surat Yasin karena keutamaan surat Yasin itu sendiri. Atau yang kedua dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga memperbanyak doa-doa, ya Allah, di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Hadirin, Imam Syafi'i saja pernah berkata tuh, nih di antaranya dalam kitabnya Imam Syafi'i, ya beliau berkata bahwa waqad balaghana, sudah sampai kepada kami, annahu kana yuqal, bahwa doa itu diijabah dalam 5 malam. Ini kitabnya Imam Syafi'i ini Bapak Ibu rahimahullah. Tuh. Qala Syafi'i, berkata imam kita nih, Imam Syafi'i rahimahullah. Wa balaghana annahu kana yuqal, sudah sampai kepada kami riwayat ini bahwa inna du'a, sesungguhnya berdoa, yustajabu, diijabah, fi khamsi layalin, pada 5 malam. Yang pertama apa? Fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat. Ini berarti setiap pekan tuh, setiap pekan berulang terus malam Jumat. Banyaklah berdoa Bapak Ibu. Yang kedua walailatil adha, dan malam Idul Adha. Yang ketiga walailatil fitri, dan malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu malam meninggalnya Imam Bukhari rahimahullah, setelah beliau diusir dari kampung halamannya. Ya. Jadi kalau kita bergembira pada malam Idul Fitri, kita selalu ingat itu adalah hari meninggalnya guru besar ilmu hadis umat Islam, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Baik.
Sudah 3. Wa awwal lailatin min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab. Yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nanti pada malam-malam ini, terutama malam nisfu Sya'ban, banyaklah minta bermunajat kepada Allah. Baik. Hadirin, hadis selanjutnya, penentuan 1 Ramadan. Baginda Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat bulan sabit, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan sabit lagi, hilal, ya, maka berlebaranlah. Selesai puasanya, berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Kalau kalian ditutupi oleh awan, maka sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Nih kayak sekarang nih kondisinya nih. Udah berapa hari Pak matahari nggak kelihatan nih? Udah berapa hari matahari nggak kelihatan apanya? Cahayanya, karena ketutupan apa? Awan. Itu kalau nanti terjadi pada sidang isbat masih kayak begini juga suasananya gelap, maka kata Rasul, fa'akmilu iddata Sya'ban salasina, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Baik, kita bahas hadis ini hadirin. Yang pertama, penentuan 1 Ramadan adalah berdasarkan melihat hilal atau bulan sabit. Yang pertama. Yang kedua, metode tambahan bisa dihitung dengan ilmu hisab, hitungan. Ya, itu sebagai metode pelengkap, metode tambahan. Yang ketiga, sejak zaman Nabi yang menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah pemerintah. Warga negara cukup ikut. Kalau di Indonesia ini repot karena pemerintahnya tidak mengambil tindakan. Ya, artinya Kementerian Agama tetap mengadakan sidang isbat, tapi ormas yang mau berjalan sendiri dibiarkan. Sehingga pernah kita kejadian tahun kemarin aja dah, kita masih makan sahur, masjid sebelah udah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kondisinya nggak enak begitu jadinya, ya. Apalagi pernah terjadi pada tahun berapa? 2012 kalau nggak salah. Idul Fitri kembar 3 Pak. Yang pertama hari Senin, umat Islam Naqsyabandiyah di mana? Di Padang. Yang kedua Muhammadiyah dan umat Islam di Goa, Sulawesi itu, ya, lebarannya. Yang ketiga pemerintah. Masya Allah, kembar 3. Tapi kalau di Malaysia, di Saudi nggak ada kayak begitu-gituan. Kenapa? Pemerintahnya tegas. Ormas harus mengirim para ahlinya ke sidang isbat di kantor Kementerian Agama untuk sama-sama menetapkan 1 Ramadan bareng-bareng. Ini ada ormas yang tidak ikut itu. Akhirnya ada suami istri, suaminya bilang, "Dek, besok kita puasa ya, sudah 1 Ramadan." "Enggak Bang, saya ikut pemerintah." Kata suaminya, "Ya udah kalau gitu kita jatuh talak 1 aja." Gara-gara begitu akhirnya suami istri mau apa? Ya, ini di Indonesia keadaannya memang cukup membuat kita harus berlapang dada. Sebenarnya pemerintah harus mengayomi itu, artinya ditindak. Ormas yang mengumumkan sendiri itu ditindak. Kalau enggak, maka akan membuat setiap tahunnya mesti ada perbedaan penentuan 1 Ramadan. Yang keempat hadirin, pemerintah dapat ambil tindakan untuk menyatukan ini. Pemerintah kan punya kuasa, punya payung hukum, punya tentara, punya aparat, punya polisi. Buat aja ketentuannya deh, selesai. Gitu. Yang kelima, tapi tetap nih, karena sampai hari ini pun pemerintah tidak bertindak. Ya, emang ada nggak pengumuman? Semua ormas wajib ikut pemerintah, ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ikut akan ditindak, nggak ada. Contohnya Muhammadiyah saja sudah menentukan 1 Ramadan tanggal berapa? 18.
Padahal cara mainnya dari Nabi adalah melihat bulan sabit. Gitu. Nah, hadirin, makanya yang keberapa ini? Nanti yang kelimanya, bila masih ada perbedaan, ya sudah. Tetap harus legowo, toleran. Jangan bagaimana? Contohnya, si A puasanya hari Senin, atau si A hari Senin udah lebaran, si B ikut pemerintah hari Selasa, si A ikut Muhammadiyah. Kalau memang terjadi kayak begini lagi, seumpamanya jalan masing-masing, jangan diapain? Di crossing. Contohnya begini, si A bilang, kamu puasa apa? Saya puasa hari ke-30, karena pemerintah menetapkan puasanya 30 hari. Kata si A, haram, ini udah Idul Fitri. Si B yang bilang, ente yang haram, orang masih tanggal 30, udah lebaran aja. Emangnya mau buru-buru pakai baju baru gitu ya. Nah, ini jangan begitu. Ya, tetap kita mengajarkan yang lembut, yang bijak dalam memahami ini semua. Allah alam, ya, sampai ada ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang masalah ini. Hadirin, di Saudi Arabia tidak pernah ada seperti ini. Di Malaysia aja, di Malaysia tuh nggak pernah ada. Semuanya yang mengumumkan siapa? Pemerintah. Kita kebanyakan ini siapa ya? Kebanyakan ormas siapa? Baik. Kemudian hadirin, masalah niat puasa, hadis selanjutnya. Nabi bersabda, man lam yubayyitis siyama, siapa yang tidak niat puasa Ramadan dari malam hari qoblal fajri sampai adzan subuh, fala siyamalahu, maka tidak sah puasanya. Hadirin, siapa yang tidak niatkan puasa Ramadan dari malam hari, maka tidak sah puasanya. Ini satu hadis ini kita bahas. Yang pertama, niat puasa itu adalah wajib waktunya sejak azan maghrib sampai azan subuh. Jadi kalau Bapak Ibu habis berbuka langsung niat puasa, boleh. Bapak Ibu habis taraweh diingetin oleh para imam, oleh para DKM, Bapak Ibu mari sama-sama kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin, boleh, bagus. Atau Anda kelupaan pas makan sahur baru niat, saya niat puasa besok, itu pun sah, tidak mengapa. Nah, hadirin, yang kedua, kasus yang kedua adalah siapa yang tidak niat puasa pada waktu tersebut, maka tidak sah puasanya, dan ia wajib untuk tidak makan minum siang harinya sebagai sanksi. Ingat, kalau Bapak Ibu ada yang nggak niat puasa malam harinya, siang harinya tidak boleh makan minum sebagai sanksi, karena dia telah lalai, ya, malam harinya lalai tidak niatkan puasa, ya. Dan wajib mengkodok 1 hari setelah Ramadan, gitu. Kemudian yang ketiga, niat sebulan penuh pada malam pertama maka tidak sah. Ini banyak nih di masjid-masjid kita, niat malam pertama tapi nggak ngerti caranya. Nawaitu shauma Ramadan kullihi fardhon lillahi ta'ala, belum sah kayak begitu. Karena imam kita, Imam Syafi'i, menyatakan ya tidak sah puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi nomor 4, niat puasa sebulan pada malam pertama menjadi sah dengan mengikut Imam Malik, karena yang membolehkan cuma mazhab Imam Malik. Ulama yang lain tidak membolehkan, tidak sah. Puasa harus diniatin tiap apa? Tiap malam. Tapi khawatir kita lupa, maka boleh mengikuti Imam Malik. Makanya niat malam pertama itu dicampur, ditambah niatnya begini. Coba Bapak Ibu ikutin saya. Nawaitu shauma Ramadana kullihi taqlidan lil Imam Malik
fardhon lillahi ta'ala. Begitu pada malam pertamanya. Jadi pakai kata-kata apa? Taklidan lil Imam Malik, mengikut kepada Imam Malik. Nanti juga kalau Bapak Ibu tiap malam niat, tambah bagus lagi. Tapi ingat, kata-katanya jangan Ramadana. Kalau di sini Ramadana betul. Nawaitu sauma Ramadana kullihi, itu betul. Tapi kalau yang nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati, jangan Ramadana. Coba ikutin lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa begitu? Karena ini dalam grammar bahasa Arab nahwu sorabnya disebut mudhaf dan mudhaf ilaih. Memang Ramadan merupakan isim ghair munsharif, kata benda yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh kalau berada di akhir kata. Tetapi Ramadan itu berada di tengah-tengah, maka wajib dikasrohkan. An adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati, gitu, lillahi ta'ala. Dah. Kemudian yang kelima adalah wajib diniatkan setiap malam, tapi bila kelupaan tetap sah karena sudah niat pada malam pertama. Jadi kalau Bapak Ibu udah niat pada malam pertama, udah tetap sah. Yang keenam, niat dalam hati. Ini berarti kita mengadopsi semua madhab. Ada nih saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Salafi, nggak pakai apa? Nawaitu shauma ghadin, nggak apa-apa, memang niat dalam hati. Cuma yang niat dalam hati itu jangan menyalahkan. Ini enggak, mereka bilangnya apa? Niat pakai lafaz nawaitu shauma ghadin adalah bid'ah. Itu yang tidak boleh. Ini masalah udah dipecahkan oleh para ulama, ya sudah dibahas. Ya, tetapi yang ketujuh boleh dilafazkan. Baik, ini yang terakhir hadirin, saya bawakan tentang fikih puasa yang berkenaan dengan puasa dengan perobatan zaman sekarang. Nih, kita ambil dari hadisnya, riwayat Imam Bukhari, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW ihtajama, berbekam. Bapak-bapak tahu nggak berbekam, Pak? Pernah berbekam, Pak? Ya, diambil darah dari apa? Bagus tuh. Tiap tanggal berapa? 17, 19, 21. Setiap tanggal hijriyahnya, setiap tanggal Islamnya. Itu jadi obat bagi penyakit-penyakit tuh. Saya pun rutin 3 bulan sekali dibekam. Ya. Kesehatan perlu kita jaga, olahraga yang cukup, ibadah yang baik, banyak berdoa, makan yang tertib, istirahat yang cukup, begitu. Nah, Rasul pernah berbekam dalam keadaan pakaian ihram, wahtajama, dan beliau pernah berbekam wahwa shaimun, lagi puasa. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ini kita bahas. Hadirin, yang pertama adalah berbekam tidak membatalkan puasa. Ya, Ustadz katanya tahun kemarin bekam itu batal. Iya, bekamnya kan sambil makan es krim. Batal lah gitu ya. Bekam tidak batal karena kaidahnya al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Orang batal puasa dari sesuatu yang masuk, bukan dari yang keluar. Berbekam kan darahnya diapain? Dikeluarin, diambilin, nggak apa-apa. Yang kedua, donor darah tidak batal. Donor darah diambil. Tapi yang ketiga, penerima donor batal. Dimasukin tuh darahnya, terus langsung beroperasi masuk ke dalam rongga
dada batal. Yang ketiga, yang keempat, suntik obat tidak batal. Kayak bapak ibu pusing banget, kemudian bapak ibu minum, bukan minum, kalau minum batal. Pakai disuntik, itu tidak batal. Karena obatnya itu tidak langsung masuk ke dalam rongga, dia perlahan banget nanti itu. Ya. Kemudian suntik vitamin, batal kalau suntik vitamin. Karena menyegarkan itu. Ustadz, suntik vitamin dong biar tambah fresh lagi puasa, tidak boleh. Yang keenam, infus. Infus juga batal. Karena biasanya infus berupa apa? Nutrisi. Sudah azan? Ya, infus juga batal. Enak banget. Mentang-mentang dia banyak duit, minta sama dokter pribadinya, Pak dokter, saya lagi puasa nih, infus dong vitamin D, vitamin C gitu. Gak boleh. Makanya kalau ada orang sakit di infus, ya batal aja puasanya, nanti dikodok. Yang ketujuh, gosok gigi pakai pasta tidak batal, kecuali kalau tertelan. Ya. Kenapa dari tadi? Ada apa? Kenapa mas? Oh, kalau udah adzan bilangin ya. Berapa menit lagi? Ada. Gosok gigi tidak batal, tapi kalau udah zuhur makruh. Ya, ini contohnya, kasusnya bagi orang yang sebagai public speaker kepada orang lain. Dia harus berbicara mungkin di perusahaannya, namanya mulut kalau nggak makan dari pagi biasanya apa? Berubah gitu ya, ada aroma tidak sedap, bau gitu. Maka dia pakai gosok gigi, tidak batal asal jangan tertelan. Ya, atau pakai apa tuh, listerin gitu ya, kumur-kumur, atau pakai mouth spray. Tapi di kumur-kumur itu tidak batal. Yang kedelapan, pakai inhaler. Nih kayak saya lagi meler nih, pakai inhaler nggak apa-apa. Tapi bila tidak sakit, hukumnya makruh. Seperti contohnya bapak ibu habis sholat zuhur, pulang ke rumah udah tuh santai di sofa sambil lihat TV gitu ya. Kemudian sambil ngirup apa? Fix inhaler, kan enak tuh. Itu hukumnya makruh kalau tidak ada penyakitnya, tidak ada penyebabnya. Kemudian yang kesembilan, buang angin ketika renang maka batal. Kali aja nih ada, Ustadz, bisa-bisanya orang puasa berenang juga Ustadz. Kali aja dia ada sedang terapi jantung, maka kalau dia lagi berenang tidak boleh air masuk dari mulut, hidung, telinga. Satu lagi, dari pelepasan belakang. Makanya kalau ada orang lagi berenang ketika puasa, dia buang angin, itu air masuk, dan itu masuknya ke dalam area yang batin, inside area, maka batal puasanya. Yang kesepuluh, tetes mata. Sakit mata tuh lagi puasa, tetes mata, nggak batal, boleh. Tapi ada ngerembes nantinya dikit ke sini ya, ada rasa pahit, maka wajib diapain? Dibuang. Yang ke-11, muntah. Muntah tanpa sengaja tidak batal. Yang ke-12, muntah dengan sengaja batal. Contohnya tenggorokannya digini-gini tuh, gitu ya, mau dimuntahin, maka batal. Ya. Yang ke-13, cicip masakan. Ustadz, cicip masakan batal nggak? Batal. Ini nggak batal nih. Cicip masakan batal nggak Bu? Batal kalau nyicipinnya sepiring. Nyicip makanan tidak batal, sedikit dilepehin maka tidak batal. Udah, adzan dulu, nanti kita sambung insyaallah.